Silakan. Baik, terima kasih Pak Khairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah, salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita yang beberapa pekan lalu kita sudah masuk bagian pertama dan sekarang bagian keduanya. Yang bagian kedua ini mungkin hanya sampai menjelang Perang Sinai tahun 1956. Karena memang ada kenyataan pahit, saya sebutkan banyak kenyataan pahit ketika satu persatu negara-negara kaum muslimin ya ternyata terbukti di tahun 48, 49 itu terbukti tidak mampu untuk mengalahkan Israel. Jadi itu satu kenyataan yang memang pahit ya. Dan ternyata konsekuensinya panjang sampai kemudian nanti kita akan bahas menjelang perang Suez atau perang di mana Inggris, Perancis bersama-sama dengan Israel bekerja sama untuk mengalahkan Mesir, ya, menguasai semenanjung Sinai, dan juga kalau Inggris dan Perancis itu menguasai terusan Suez yang dinasionalisasi oleh Presiden baru Mesir Jamal Abdul Nasser. Ya. Di situ kira-kira sampai di situ ujung pembahasan kita hari ini, insya Allah. Jadi mungkin ini ya berita buruk juga ya sebenarnya yang saya harus sampaikan ini, karena ini bukan kisah yang mengenakkan sebenarnya untuk mengetahui, tetapi perlu kita tahu bahwa sebenarnya persatuan menghadapi Israel itu memang sudah dari awal pecah. Ini kita saya review sedikit lagi memberikan pendalaman tentang suatu pembahasan yang sudah kita lakukan kemarin pekan lalu, yaitu tentang kemerdekaan atau deklarasi pendirian. Saya tidak menyebutnya kemerdekaan ya, karena kalau kemerdekaan berarti Israelnya itu yang dijajah, tapi ini yang sebaliknya yang terjadi adalah penjajahan Israel atas Palestina. Oleh sebab itu kita coba lihat bagaimana berdirinya Israel ini. Tanggal 14 Mei 1948, tanggal atau hari di mana mandat Inggris akan berakhir. Waktu itu mandat Inggrisnya dipimpin oleh atau diketuai oleh seorang komisioner tinggi dari Inggris ya, seorang jenderal yang bernama Sir Alan Gordon Cunningham. Nah ini dia jam 11.30 kira-kira ya menjelang zuhur kalau di sana waktu di sana dia meninggalkan Palestina, melepaskan mandat Inggris atas Palestina, dan dia berlayar meninggalkan Palestina itu dari kota pelabuhan Haifa. Kemudian selang beberapa jam setelah itu jam 16.00 kurang lebih atau ba'da asar. Jadi antara perginya Inggris dengan berdirinya Israel itu cuma berpaut antara waktu qabla zuhur dengan ba'da asar. Jadi window waktunya itu cuma 3 jam lah kurang lebih ya, 3 atau 4 jam lah maksimum. Nah di sebuah museum di Tel Aviv dia mengumumkan berdirinya negara Israel. Jangan sebut kemerdekaan, walaupun Israel itu di beberapa buku mengatakan the war of Israeli independence. Nah, gitu. Kalau independence itu berarti mereka terjajah. Mereka tidak pernah terjajah dari zaman Umar bin Khattab, zaman Salahuddin Al-Ayyubi sampai Turki Utsmani, itu tidak ada penjajahan atas mereka di Palestina. Mereka adalah riayah, mereka itu adalah masyarakat, mereka itu adalah penduduk yang terlindungi karena status mereka selama di bawah kepemimpinan negeri kaum muslimin waktu itu adanya daulah, itu adalah sebagai ahlu zimmi, ya, orang zimmi, ya, orang yang terlindungi. Bahkan Rasulullah dengan keras menyatakan barang siapa yang menganiaya ahlu zimmi maka dia akan berhadapan dengan aku di akhirat. Jadi tidak pernah ada dalam konsep maupun dalam pelaksanaan, kalaupun ada pelanggaran itu pelanggaran yang sifatnya insidentil atau bukan suatu kebijakan, itu tidak boleh adanya. Dari sejak zaman Umar bin Khattab tidak ada persekusi terhadap orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani, gitu ya. Jadi perlu kita biasakan ya, harus hati-hati menggunakan kalimat-kalimat menjelaskan apa yang terjadi di Palestina itu. Nah,
jam 16 itu kemudian dia mengumumkan berdirinya Israel. Dan nah ini yang perlu digarisbawahi bahwa betapa kuatnya waktu itu lobby Yahudi Zionis di Amerika dan di Uni Soviet gitu. Kedua-duanya langsung mengakui Israel. Ya, tapi walaupun kita tahu nih motifnya beda-beda. Kalau Amerika Serikat memang lobby Israelnya kuat, kalau Uni Soviet waktu itu dalam rangka mencari sekutu, karena Uni Soviet kan tahun 1948 ini kan sudah atau sedang mungkin ya sedang menguasai Eropa dengan fakta Warsawanya, dengan wilayah komunismenya atau pengaruh komunis. Kita tahu tahun 48 sampai tahun 49 itu kan di Jerman dibagi dua setelah Perang Dunia Kedua, kan ada Jerman Barat, ada Jerman Timur. Nah, di wilayah Jerman Timur itu ada Berlin, ibu kotanya Jerman dulu ya sebelum Perang Dunia Kedua selesai. Nah, di Berlin itu kemudian ada wilayah, Berlin ini juga dibagi dua. Wilayah timur yang dikuasai oleh Uni Soviet dan kemudian wilayah barat. Nah, wilayah barat itu diblokade. Makanya ada yang namanya Berlin Airlift ya tahun 1948 sampai 49. Jadi peristiwa di belakang layarnya itu sebenarnya banyak yang perlu kita ketahui. Jadi Uni Soviet merasa perlu mendukung atau memberikan pengakuan kepada Israel ya untuk mendapatkan berebut dengan Amerika Serikat mendapatkan pengaruh negara baru gitu, negara baru ini. Karena waktu itu sedang ada perang dingin, Cold War antara Amerika Serikat dan Pakta Warsawa dengan dengan NATO dan Uni Soviet dan dengan Pakta Warsawanya nantinya, dan terjadi terjadi polarisasi dunia ya. Ini perlu kita ketahui. Jadi dua negara pertama yang menerima mengakui keberadaan Israel itu adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, sidang umum PBB kemudian mengangkat seorang Inggris juga ya, Count Fulk Bernadotte ya sebagai mediator agar terjadinya semacam peaceful solution gitu. Jadi mereka masih berpikir bahwa Israel ini akan menjadi just another country. Jadi hanyalah sebuah negara yang dalam kapasitas mereka nanti tidak akan menimbulkan kekacauan lah di Timur Tengah, walaupun tentu saja ini keliru, meleset ya. Jadi sempat ada kiriman upaya PBB untuk mendamaikan lah, katakanlah, walaupun itu tentu saja tidak berhasil. Nah, tanggal 15 Mei, satu hari setelah pendirian negara Israel itu, kita lihat bahwa pasukan kaum muslimin dari negara-negara Arab ini bergerak. Namun mereka ini bergeraknya tidak terkoordinasi dengan baik ya. Legion Arab atau yang disebut dengan Arab Legion itu, Legion Arab itu tentara Yordan yang dilatih oleh Inggris, dipimpin oleh seorang jenderal Inggris yang bernama John Bagot Gluck namanya, atau dikenal di Yordan itu sebagai Gluck Pasha ya. Gluck Pasha itu hanya ini saja, hanya hanya semacam pangkat saja atau panggilan saja. Jadi Legion Arab masuk ke wilayah yang kita kenal sebagai Judea Samaria, ya, bukit Judea dan Samaria, atau sekarang kita kenal sebagai tepi barat. Itu dikuasai oleh Yordan. Kemudian angkatan bersenjata Mesir masuk ke Gaza dan Beersheba ya, atau Beersheba. Beersheba itu artinya ya kota atau kampung yang ada 7 mata airnya. Kemudian Lebanon masuk ke Arab bagian Galilea. Kalau Galilea itu sekarang yang di dekat wilayah yang di sebelah barat dari Danau Tiberias. Nah, bahkan yang tidak punya perbatasan langsung dengan Palestina ya, waktu itu adalah Irak, masuk juga bersama Legion Arab melalui jalur Yordan. Nah, catatan satu-satunya yang pasukan yang tidak bergerak itu adalah hanya pasukan Suriah, tetap berada di perbatasan. Nanti saya jelaskan kenapanya. Tapi sebelum ini saya ingin kasih lihat lagi peta yang saya sudah siapkan waktu itu di sebelah saya ini, tapi dengan sudut peta yang gambar yang berbeda. Jadi kalau dari ini kan peta yang kemarin ya, belum saya bereskan karena mau akan dipakai lagi. Jadi pergerakan itu hanya dari arah Lebanon ini, dari utara. Tangan saya ini di arah utara, ini petanya membentang yang di sebelah kiri itu, sebelah kiri layar itu selatan, sebelah kanan ini utara ya. Jadi selatan utara. Nah, sedangkan pasukan dari dari Suriah ini tidak bergerak. Jadi saya tidak gambarkan panah ini. Jadi tidak ada pergerakan. Tidak ada pergerakan karena waktu itu Suriah tidak mau
Ya, ini agak maju sedikit ya. Waktu itu Suriah melihat bahwa kalau dia juga ikut menyerang dan kemudian berhasil, maka akan menguntungkan Yordan, karena Yordan yang waktu itu berhasil masuk ke wilayah ini. Jadi Yordan itu walaupun dihadapi oleh dua bottleneck yang kuat, waktu itu berhasil masuk ya sampai ke Nablus, kemudian yang satunya lagi menguasai wilayah sampai ke Al-Quds, ya, berhasil menguasai Al-Quds bagian timur. Nah, sedangkan Mesir masuk dari selatan menguasai Gaza, dan satu lagi yang ini yang tadinya untuk Suriah saya pakai aja di sini, menguasai sampai ke kota Bir Sab'ah ini. Maaf yang ini. Jadi hanya Mesir, Yordan, ya, legiun Arab tuh di sini, dua ini, ya, saya bagi dua karena ada salah satunya Irak, kemudian dari atas Lebanon. Satu-satu yang tidak bergerak nih yang di sini nih, wilayah di tangan saya ini perbatasannya, ini adalah wilayah Suriah. Jadi Suriah tidak bergerak, tidak bergeming, berhenti di sini. Ya. Jadi ini dari awal 1949 sebenarnya sudah terjadi jadi bangsa Arab waktu itu ya, ke berapa negara ini, 5 negara ini, tidak semuanya punya target-target khusus. Jadi tidak ada upaya secara terkoordinir untuk mengalahkan Israel. Jadi hanya mengambil wilayah Palestina seperti yang saya jelaskan ketika menutup kajian pekan lalu itu, hanya mengambil bagian-bagian dari Palestina untuk menjadi milik mereka. Jadi Mesir ingin menambahkan wilayahnya dengan Gaza dan Bir Sab'ah, kemudian Yordan dibantu oleh Irak ingin menguasai wilayah Judea Samaria itu yang kita kenal sekarang sebagai tepi barat, kemudian Lebanon ingin mengambil wilayah Galilea. Sudah. Jadi kalau misalnya terjadi gencatan senjata nanti, Israel itu kira-kira dikuncinya rencananya ya, tapi gagal total. Rencananya hanya dikunci di sekitar Tel Aviv ini saja. Nah, hanya Tel Aviv ini aja. Ya, wilayah Tel Aviv ini saja. Tapi ternyata rencana itu ya tentu saja mudah dikalahkan karena mereka tidak menyerang secara berkesamaan, tidak berkoordinir ya. Kalau berkoordinir mungkin bisa sampai ke Tel Aviv ya, dari Lebanon, dari Mesir dan kemudian dari Yordan ini. Apalagi kalau Syria ikut waktu itu. Jadi Syria memutuskan untuk berhenti di perbatasan ini. Ya. Mereka hanya concern dengan dataran tinggi Golan ini yang warnanya berbeda ini. Ya, jadi mereka hanya membatasi diri di sini saja. Walaupun nanti itu pun mereka akan kehilangan dari tangan mereka. Baik, saya lanjutkan. Itu kilas balik 1948 yang kemarin belum sempat saya sebut. Nah, kemudian masa perdamaian yang diusulkan oleh Count Bernadotte itu kurang lebih sekitar sebulan. Jadi dari Mei sampai dengan Juni. Ya. Namun justru dalam sebulan itu cikal bakal angkatan bersenjata Israel itu yang kita kenal dengan Haganah awalnya ya, sebelum menjadi IDF itu justru mempergencar dalam sebulan itu memasukkan persenjataan ex-Jerman Perang Dunia Kedua masuk dari Cekoslovakia, yang paling banyak dari Cekoslovakia. Ya. Jadi dimasukkan, dan memang ada beberapa yang gagal, yang tidak sampai ya, yang dari Perancis digagalkan oleh Perancis waktu itu, tapi yang dari Cekoslovakia ini berarti melalui pesawat itu di-drop dalam jumlah yang banyak. Jadi kekuatan Israel pada waktu itu mendapatkan bantuan yang signifikan untuk peperangan yang sudah pasti akan terjadi tahun 49. Nah, tanggal 16 September 1948 bahkan usulan-usulan dari Count Bernadotte itu sebenarnya masih memberikan peluang harapan kepada Palestina untuk paling tidak berjaya di situ, atau paling tidak eksis dulu lah di PBB gitu ya. Namun itu pun ternyata harus kandas. Jadi Bernadotte itu juga mengusulkan, ini laki-laki ya. Bernadotte itu laki-laki. Jadi dia mengusulkan agar Yerusalem menjadi kota internasional di bawah PBB. Ini juga ditolak oleh baik Israel maupun Palestina. Kemudian Negev, ini gurun Negev yang ada di selatan itu, wilayah Bir Sab'ah itu diberikan menurut dia kepada Muslim Palestina, dan ini menguntungkan Mesir sebenarnya kalau disetujui. Sedangkan Galilei itu diserahkan kepada Israel. Ini yang ditentang oleh Lebanon nantinya. Jadi setiap pasukan itu nanti akhirnya
berhenti dari menyerang Israel karena merasa kalau dia maju terus, jadi Lebanon nggak mau maju lebih jauh karena nanti menguntungkan Mesir, Mesir nggak mau maju lebih jauh karena nanti menguntungkan Yordan, Yordan, Suriah nggak mau lebih jauh lagi akan menguntungkan Yordan juga pada akhirnya mereka semua secara terpisah melakukan perdamaian dengan Israel. Nah ini yang paling pedih sebenarnya di tahun 1948-49 itu. Kalau di Indonesia kita lagi baru saja menyelesaikan atau menghadapi pemberontakan PKI di Madiun ya. Jadi 48 ini konstelasi dunianya juga besar gitu ya. Di tahun yang sama juga Berlin diblokade oleh Uni Soviet gitu ya. Terus nanti di tahun 50 setahun setelah itu kan terjadi perang Korea gitu ya. Tahun 49 juga Mao Zedong juga ya. Mao Zedong juga kemudian menguasai Cina ya, Cina yang tadinya nasionalis di bawah Chiang Kai-shek itu kemudian kalah oleh Mao Zedong dan kemudian dia harus hijrah ya, pindah dari Cina daratan ke pulau yang dikenal waktu itu dengan nama Pulau Formosa yang kemudian sekarang menjadi Taiwan. Jadi antara 47, 48, 49, 50 ini memang dunia lagi bergolak pasca Perang Dunia Kedua, banyak negara yang merdeka, banyak negara-negara yang tadinya dijajah oleh negara-negara Eropa yang dimerdekakan, ada yang merdeka, ada berdirinya Israel, ada Indonesia sedang menghadapi agresi Belanda ya. Kemudian juga ditikam dari belakang oleh komunis di di Madiun ya. Jadi pada tahun yang 3-4 tahun yang sama itu dunia memang betul-betul sedang bergejolak sedemikian rupa. Jadi kalau kita memahami ini maka kita tahu bahwa ada konstelasi besar. Makanya kemudian di dalam literatur barat disebut sebagai perang dingin ini ya. Nah, tahun 48 17 September, satu hari setelah Count Bernadotte ini mengusulkan internasionalisasi ibu kota kota Yerusalem, memberikan Negev kepada Palestina dan menyerahkan Galilea kepada Israel, itu kemudian dia sendiri dibunuh. Ya dibunuh oleh teroris, grup teroris yang disebutkannya itu, grup teroris namanya Stern Gang atau Levi. Ya ini jadi di kalangan Israel sendiri juga ada kelompok-kelompok ekstrim, ya. Walaupun memang kemudian secara normatif dibubarkan dan dikecam oleh David Ben Gurion, tapi di lapangan anggota Stern sama Irgun ini kemudian diserap ke dalam Haganah dan kemudian masuk sebagai angkatan bersenjata Israel. Jadi ya cuma lip service saja. Jadi hanya semacam diplomasi mulut saja ya. Tidak ada yang dihukumi, tidak ada yang ditangkap, ada yang ditangkap tapi tidak diproses dan tidak ada yang dihukum atas peristiwa pembunuhan itu. Ini juga Inggris juga seperti berlepas tangan dan PBB juga tidak berhasil menyeret siapa-siapa. Padahal waktu itu Count Bernadotte ini datang sebagai misi PBB. Ya. Jadi memang posisinya itu sangat dilematis. Nah pada saat yang sama pertempuran akhirnya meletus lagi, ya, 1 Desember 1948 dan Raja Abdullah dari Transjordan akhirnya karena tidak berhasil, karena tidak dibantu, karena tidak disupport oleh Mesir dan tidak disupport oleh Lebanon, dia berperang sendiri, maka seluruh kekuatan Israel kemudian menghadapi dia, sehingga dia tidak bisa lebih besar lagi membebaskan sampai ke Tel Aviv, dia berhenti di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai tepi barat. Nah itu tanggal 1 Desember 1948 bahkan sudah gencatan senjata dengan Israel, ya, sudah gencatan senjata dengan Israel, dan ini menunjukkan memang masing-masing negara itu punya target-target yang sangat minim atau target-target yang tidak sepenuhnya dalam rangka membebaskan Palestina. Ya, jadi ini gambar Raja Abdullah ketika dia masuk ke kota Al-Quds, disambut oleh kepala-kepala gereja Ortodoks dan gereja Armenia karena dia dianggap sebagai pembebas. Jadi waktu itu kaum Nasrani juga tahu bahwa di dalam pertempuran ini Israel ini akan jauh lebih kejam daripada yang diketahui oleh dunia waktu itu ya. Dan mereka tahu bahwa memang wilayah ini termasuk Al-Quds itu sendiri di bawah kepemimpinan kaum muslimin itu dalam keadaan damai. Jadi disambut oleh minoritas agama Nasrani yang ada di Al-Quds dan Raja Abdullah
sudah cukup puas dengan menguasai Yerusalem bagian timur. Ya. Sedangkan bagian baratnya itu memang dikuasai oleh Israel ya. Dan bahkan Israel itu berhasil menghubungkan antara Tel Aviv dengan Yerusalem. Karena target mereka juga bahwa Yerusalem itu akan menjadi ibu kota Israel. Nah, Mesir juga kalah pada tahun 1949 bulan Januari, 1 tahun setelah Transjordan, dan menyetujui gencatan senjata 24 Februari 1949. Jadi satu persatu setelah Yordan jatuh, kemudian Mesir jatuh. Jadi mereka masing-masing puas dengan perolehan wilayahnya saja. Tidak ada upaya secara terkoordinir untuk kemudian kalau mereka bergerak paling tidak walaupun tidak saling bantu tetapi bergerak terus sampai ke Tel Aviv, ketemu di Tel Aviv ya. Itu mungkin saja Israel waktu itu akan menyerah. Ya, tetapi bulan Februari 1949 setelah menguasai Gaza, mereka kemudian menyetujui gencatan senjata. Jadi dengan Jordan dan Mesir sudah berhasil gencatan senjata, maka seluruh kekuatan Zionis Israel ini kemudian diarahkan untuk memukul satu lagi yang masih ada di utara, yaitu Lebanon. Jadi setelah itu ya Israel eksis kembali, jadi dengan posisi dan akumulasi wilayah yang jauh lebih besar. Nah, sebagai pengganti dari Bernadotte ini datang seorang diplomat Amerika namanya Ralph Bunche ya, atau Bunche ini kemudian mengambil alih tugas-tugasnya. Tapi pada saat dia turun ke lapangan, Israel sudah menguasai 80% wilayah Palestina. Jadi sebenarnya di tahun 48 dan 49 itu kalau memang mau dihentikan, itu peluang paling besar. Israel belum punya senjata nuklir, kemudian Israel belum dapat bantuan dari Amerika Serikat. Inggris sebenarnya mendukung Israel tapi sudah limbung, sudah tidak kuat lagi dan sudah ingin hendak meninggalkan Timur Tengah ya. Uni Soviet waktu itu memang memberikan pengakuan tapi belum bisa komitmen untuk memberikan persenjataan. Jadi sebenarnya peluang paling besar untuk menyetop adanya yang namanya negara Israel itu tahun 1948 dan 1949. Nah, kemana Indonesia? Ya Indonesia masih punya urusan dengan Belanda. Kita baru diakui kan oleh Belanda tahun bulan Desember 1949. Kita masih menghadapi agresi Belanda beberapa kali. Nah, tepi barat kemudian yang saya sebut sebagai Judea Samaria tadi menjadi wilayah milik Transjordan. Jadi Yordan waktu itu nggelembung gitu. Yang tadinya Transjordan itu adalah seluruh wilayah di sebelah timur dari Sungai Yordan, sekarang plus tepi barat, plus yang paling penting itu adalah kota Yerusalem walaupun hanya bagian timurnya saja. Ya. Ini berada di bawah Raja Abdullah bin Husain bin Ali. Jangan lupa bahwa Abdullah ini adalah anak Husain bin Ali yang awalnya mereka memberontak melawan Turki Utsmani. Maka kemudian Abdullah bin Husain bin Ali, Raja Transjordan ini mendirikan kerajaan yang dikenal sebagai Kerajaan Hashimiyah Yordania. Dan waktu itu hanya diakui oleh Inggris dan Pakistan, karena tahun 47 itu Pakistan dimerdekakan oleh Inggris. Jadi dalam kondisi seperti ini kita melihat di slide kedua ini bahwa kondisi Palestina waktu itu sudah beberapa pemimpin Palestina termasuk di antaranya Mufti Haji Amin Al-Husaini yang banyak memberikan dukungan kepada Indonesia, itu juga kepada Hindia Belanda dan kemudian kepada Indonesia waktu itu juga mengalami dilema. Ya, jadi dia mencoba mendekati ke Mesir, pertama mencoba mendekat ke Transjordan, ke Raja Abdullah, tapi ditolak. Akhirnya dia ke Mesir, lebih diterima di Mesir oleh Raja Faruk ya. Jadi ini konstelasi regionalnya seperti itu. Nah, pada slide yang ketiga kalau kita lihat di sini, April 1948, sebenarnya kekuatan pasukan Israel itu hanya 15.000 pasukan yang reguler yang pernah dilatih oleh Inggris. 10.000 itu pasukan lokal lah, katakanlah seperti itu. Kemudian yang paling besar jumlahnya 25.000 itu milisi sebenarnya, milisi pertahanan. Jadi kalau di total itu 50.000 ya kurang lebih ya pasukannya itu. Tapi yang 25.000 ini sebenarnya bisa disebut milisi saja. Dan ditambah 2 grup teroris yang paling besar yaitu Irgun sebanyak 2.000 dan Lehi atau Stern Gang sebanyak 800. Tapi yang 2 ini yang paling banyak melakukan kekacauan. Yang paling bertanggung jawab menyebabkan banyaknya kampung-kampung Palestina yang dibakar, orang-orang yang diusir, ada yang dibunuh, ada yang di sumur-sumur diracuni, kemudian perempuan-perempuan diperkosa dan kemudian banyak yang meninggalkan Palestina itu pekerjaan kotornya itu diserahkan kepada Irgun dan Lehi.
walaupun nanti akhirnya dilikuidasi karena tekanan pressure internasional, tetapi mereka itu dimasukkan ke dalam Haganah dan menjadi pasukan standarnya Israel. Nah pada saat yang sama kalau kita lihat gabungan seluruh militer Arab itu sebenarnya masih di bawah. Kalau kita lihat ini dari sini 15.000 ditambah 10.000 tambah 25.000, ini kan sudah 50.000, sedangkan bangsa Arab itu ketika dikumpulkan 40.000. Tapi narasi di hampir setiap buku yang pro Israel menyebutkan bahwa Israel yang penduduknya hanya 600.000 itu harus menghadapi 40 juta total seluruh penduduk Arab. Nah, itu supaya seolah-olah Israel ini adalah jumlahnya paling sedikit dan paling terancam. Padahal mereka secara kekuatan di lapangan itu 10.000 lebih banyak daripada Arab itu digabungkan, baik itu Lebanon, ya, tapi minus Suriah ya, Suriah nggak ikut masuk kan ya, Lebanon, kemudian Yordan, Transyordan, kemudian Irak dan ada sedikit kontingen dari Saudi, dari Maroko dan kemudian plus Mesir dan milisi-milisi yang dari Mesir dari grup Ikhwanul Muslimin, dari kelompok Ikhwanul Muslimin. Nah itu ketika dikumpulkan jumlahnya masih di bawah jumlah pasukan Israel. Oleh sebab itu kalau kita kan berapa kali saya ketika tunjukkan peta itu kan, kalau kita lihat nih di peta yang saya siapkan dari tadi, kalau kita lihat sebenarnya posisi proporsi blok merah dibandingkan yang hijau itu lebih besar, lebih banyak yang merah. Memang konsentrasinya mereka berada di sini. Dan antara satu daerah kibuts dengan satu wilayah yang lain itu jaraknya hanya sekian kilo, kurang dari 5 kilometer antar satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan yang dari Irak datangnya ribuan kilometer, kemudian dari Yordan juga cukup jauh, dan dari Mesir juga harus melintasi melintasi Gurun Sinai. Jadi memang secara logistik ini juga tidak sukan kaum muslimin dari negara Arab untuk berperang di Palestina karena jalur logistik mereka itu semuanya jauh ya. Nah pasukan Arab yang paling mengenaskannya itu adalah mereka tidak memiliki satu komando. Jadi tidak ada jenderal yang diakui oleh semuanya. Jadi masing-masing inilah mungkin salah satu kelemahan ketika kita berpecah belah dan kemudian masing-masing membanggakan negerinya masing-masing, akhirnya apa yang terjadi adalah kekuatan yang mungkin sebenarnya bisa dipakai untuk mengalahkan Israel akhirnya terbuang begitu saja peluang itu. Raja Abdullah dari Transyordan sempat sebenarnya mengklaim bahwa dirinya sebagai pemimpin lah karena dia yang turun ke lapangan. Raja Faruk tidak ikut berperang di lapangan, ya. Raja-raja yang lain juga tidak ikut dalam peperangan itu, hanya Raja Abdullah yang turun ke lapangan. Jadi dia merasa dia yang paling senior lah di lapangan. Tapi Raja Faruk merasa tidak perlu membantu, ya, bahkan dia tidak suka dengan keberhasilan Raja Abdullah menguasai Judea dan Samaria. Jadi adanya kecemburuan dari satu pemimpin ke pemimpin yang lain inilah yang menyebabkan kita menjadi lemah waktu itu. Pasukan Arab juga tadi saya sudah singgung bahwa mereka datang dari tempat yang jauh. Saya hitung paling tidak pasukan Irak kalau datang dari Baghdad itu 11.126 km. Jadi kalau dari Baghdadnya ya. Kemudian Mesir harus menempuh paling tidak menyeberangi Semenanjung Sinai itu 400-an kilometer. Legiun Arab yang paling dekat itu pun harus melewati 128 km. Sedangkan antara di dalam Palestina itu sendiri kekuatan-kekuatan Israel dalam Haganah dari Irgun, Levi dan sebagainya, mereka hanya belasan atau paling maksimum mungkin 15 km antara satu dengan tempat yang lain. Jadi memang secara logistik ini agak berat berperang pada waktu itu. Nah, tadi saya sudah sebutkan kenapa Suriah ya menahan pasukannya. Padahal Suriah mungkin bisa dikatakan comparable atau bisa sebanding dengan kekuatan yang dikerahkan oleh Mesir. Kenapa Suriah waktu itu menahan pasukannya? Ya, sehingga ya sedikitlah limbunglah di utara itu, di bagian utara itu, karena kekuatan Israel di utara cukup kuat ya di Galilea itu. Ya, kenapa dia tidak mau datang atau tidak mau ikut serta di dalam peperangan ini? Karena dia tidak mendapatkan satu wilayah yang bisa dia miliki. Jadi dia hanya terbatas mengambil dataran tinggi Golan saja. Karena dari dataran tinggi Golan itu sebenarnya bisa melihat ke bawah ke Tiberias ya, ke wilayah ke Danau Tiberias itu. Jadi dia merasa tidak punya tempat yang akan bisa dia dapatkan, dan dia merasa didahului oleh Raja Abdullah Yordan ya, sehingga dia tidak
mau mengkomitmenkan pasukannya untuk memberikan keuntungan kepada tetangganya, yaitu Transjordan. Raja Abdullah juga pada saat yang sama juga tidak terlalu dekat dengan, bahkan beberapa kali bersitegang dengan Mufti Palestina, Haji Amin Al-Husaini. Ya, jadi ya Raja Abdullah ini kan punya hubungan dengan beberapa keluarga yang ada di Palestina yang tidak setuju dengan kepemimpinan Haji Amin Al-Husaini. Jadi ini juga di dalam barisan Palestina juga terjadi paling tidak dua kubu atau dua kelompok, ya. Haji Amin Al-Husaini dengan keluarga-keluarga yang menentangnya. Jadi agak menyedihkan juga menceritakan ini karena memang inilah realita kita. Mungkin sampai sekarang, bahkan mungkin menjadi semakin berpecah lagi karena perpecahan itu kemudian menjadi salah satu titik lemah umat Islam persis setelah atau menjelang keruntuhan Turki Utsmani sampai dengan sekarang. Nah, Raja Abdullah, ini tadi saya sebutkan beberapa keluarga yang tidak sepakat dengan Haji Amin Al-Husaini, namanya keluarga Nasasibi ya, di Palestina. Ini bahkan sempat bentrok di dalam Palestinanya sendiri. Jadi Raja Abdullah saling mendukung keluarga Nasasibi di Palestina ini yang tidak suka dengan Mufti Haji Amin Al-Husaini, dan mendukung rivalnya Fauzi Al-Qaukji, ya. Al-Qaukji ini sebenarnya dulu pernah menjadi pasukan di bawah Turki Utsmani, tetapi setelah pemberontakan Hashimiyah dia membelot. Jadi pasukan ini justru dalam beberapa kali keadaan atau beberapa situasi itu malah justru bentrok dengan para pendukung Mufti Haji Amin Al-Husaini, Mufti Palestina. Jadi di dalam tubuh Palestina sendiri terjadi perpecahan. Dan kemudian Raja Faruk, ini gambarnya Raja Faruk yang mendukung Mufti Palestina Haji Amin Al-Husaini, sebenarnya dalam rangka untuk bukan mendukung beliau saja, tetapi dalam rangka untuk menggagalkan menurut dia ambisi Raja Abdullah bin Husain bin Ali Transjordan untuk menguasai tepi barat. Jadi Mesir juga sebenarnya ingin menguasai Al-Quds dan tepi barat, ya, Judea, Samaria itu. Tetapi karena sudah didahului oleh Yordan, akhirnya Mesir berhenti hanya di Gaza dan di Bir Sabah saja, dan di Bir Sabah pun nanti akan direbut kembali oleh Israel. Nah, keterpecahan ini yang menguntungkan Haganah tentu saja. Walaupun jumlah penduduk yang didatangkan ke Palestina oleh Zionis Israel ini 650.000, waktu itu mereka kehilangan 6.000 jiwa dari 50.000 pasukannya. Jadi cukup besar sebenarnya untuk hitungan perang konvensional waktu itu. Nah, keunggulan utama Israel, kenapa mereka bisa survive di perang yang sebenarnya mereka paling lemah kondisinya, ya, itu adalah karena ada kesatuan komando. Mereka berperang di bawah David Ben Gurion, ya, kemudian Menachem Begin, kemudian macam-macam lagi Moshe Dayan dan seterusnya yang masih muda waktu itu. Nanti nama-nama ini akan menjadi jenderal-jenderal Israel yang kemudian akan memenangkan beberapa perang lagi di tahun 56 dan kemudian nanti di tahun 67 dan kemudian sampai ke tahun 73. Ya. Dan mereka memanfaatkan dengan maksimal posisi geografis, ya, letak pertahanan mereka, dan juga memasukkan senjata ex-Jerman. Kita tahu bahwa persenjataan Jerman itu termasuk yang high quality. Mereka masukkan melalui pasar gelap, ya. Ini dananya didukung oleh Zionis Internasional, ya. Banyaknya dukungan dari bankir Yahudi juga salah satu faktor yang membuat mereka bisa bertahan, ya. Dan Zionis juga memperbolehkan cara-cara brutal seperti yang paling banyak tercatat di dalam sejarah atau paling merah catatannya, itu adalah pembantaian di Deir Yassin. Deir Yassin itu seluruh penduduknya hanya 200 yang disisakan itu diusir, yang lainnya dibabat mati, ditembak mati, baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak, bahkan para perempuannya itu cukup banyak juga yang mereka perkosa dan kemudian mereka sengaja usir ke kampung-kampung yang lain, padahal Deir Yassin ini di luar wilayah yang diperuntukkan untuk Israel, dan kemudian itu sebelum Israel berdiri. Jadi sudah ada kampanye teror, ya. Jadi kampanye teror, jadi Israel memang terbiasa menggunakan kampanye teror itu, sehingga banyak juga penduduk Palestina yang akhirnya takut dengan cara-cara seperti ini.
yang takut untuk bertahan di kampungnya. Makanya dalam hitungan beberapa hari saja setelah berdirinya Israel itu banyak kampung-kampung Palestina yang tidak banyak, sebagian bahkan belum diserang tetapi sudah mundur ke tempat-tempat yang mereka anggap aman. Oleh sebab itulah kalau dalam narasi Israel atau narasi Zionis itu mereka selalu mengatakan bahwa pengungsi Palestina itu yang mundur karena peperangan itu jauh lebih sedikit daripada yang mundur karena memang meninggalkan sendiri negerinya sendiri. Jadi ini narasi buruk yang selalu dipakai oleh Israel, oleh Zionis ya, bahwa Palestina tidak punya hak kata mereka untuk kembali ke Palestina karena mereka sudah meninggalkan kampungnya sendiri. Padahal waktu itu peperangan belum sampai ke negerinya. Oleh banyak penulis ya, termasuk oleh Bickerton sama Klausner yang bukunya menurut saya cukup netral, itu bahkan mengatakan bahwa tidak ada data itu. Data itu adalah data buatan Israel itu sendiri, bahwa hampir seluruh wilayah itu bertahan. Tetapi karena mereka ini tidak mendapatkan support, tidak mendapatkan dukungan dan persenjataan yang cukup memadai untuk menghadapi sekelas Irgun, Levi, ya, atau batalion-batalion Yahudi yang pernah dilatih perang oleh Inggris, maka mereka tidak mampu untuk bertahan di situ. Maka pilihannya nah ini terkait dengan Deir Yassin ya, pilihannya adalah waktu itu yang menyelamatkan penduduk yang masih tersisa, mengungsi itu dalam rangka menyelamatkan mereka gitu, bukan adalah sesuatu yang mereka lakukan secara sukarela gitu. Jadi di satu sisi pembunuhan atas penduduk di kampung Deir Yassin itu menjadi suatu pemicu bagi mengungsinya kampung-kampung Palestina yang lain. Walaupun di tepi barat kampung-kampung Palestina yang mendapatkan bantuan dari Yordan, dari Legiun Arab itu bisa bertahan cukup baik ya di tahun 48-49. Di satu sisi mereka berhasil mempertahankan wilayah Judea Samaria itu, tapi di sisi yang lain kemenangan Abdullah ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak disukai. Jadi Lebanon akhirnya berhenti, Mesir akhirnya berhenti, Suriah nggak masuk sama sekali. Ya, jadi aneh gitu ketika kemenangan salah satu faksi dari kaum muslimin malah menyebabkan yang lainnya jadi nggak nafsu. Ngapain gitu kira-kira terus berperang, nanti yang untung Abdullah ya, Raja Abdullah Yordan. Sedangkan mereka tahu Abdullah ini anak Husain bin Ali ini yang memberontak melawan Turki Utsmani yang menyebabkan semua ini chaos seperti sekarang ini. Jadi mengerikan sebenarnya kalau kita melihat lebih dalam peristiwa yang terjadi antara 48, 49 sampai dengan 50 ini. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan. Jadi sebelumnya pada Desember 1948 sudah sebenarnya dibentuk Palestinian Conciliation Commission ya, PCC. Nah ini sebenarnya dalam rangka untuk mendamaikan karena waktu itu dianggap Israel itu memperluas wilayahnya di luar dari ketentuan PBB. Kemudian Arab, kaum muslimin dan Palestina waktu itu tidak mau menerima perjanjian-perjanjian apapun dengan Israel karena mereka sendiri tidak dimintai pendapatnya ketika PBB mengeluarkan resolusi 181 yang mempartisi Palestina menjadi wilayah Arab dan wilayah Israel. Ini gambar tentang perpindahan pengungsi Palestina. Jadi kalau kita lihat banyak yang mengungsi ke Yordan, itu yang paling banyak ke Yordan. Ada juga yang ke Mesir dari beberapa tempat. Ya, ada juga yang kemudian kalau kita lihat panah yang dari area bekas Palestina yang diduduki oleh Israel itu banyak juga panahnya yang berhenti di tepi barat. Nah ini tepi barat kalau Bapak dan Ibu bisa gambarkan ini wilayah dari kursor saya ini nih utara ini sampai ke selatan ya. Nah ini banyak juga yang masuk ke sana, makanya tepi barat itu menjadi padat penduduknya, ya. Dan ini juga yang mengakibatkan nanti kesulitan ekonomi, ya, yang menyebabkan memang tepi barat ini menjadi tempat yang berat untuk menopang seluruh Palestina yang aslinya dari tepi barat dan Palestina yang terpaksa mundur dari wilayah-wilayah misalnya seperti dari Haifa, dari Tul Karim, ya, dari Yafa dan seterusnya ini pindah ke sana. Dan sebagian lagi ada yang tentu saja pindah ke Gaza, ya, jalur Gaza. Ada yang migrasi ke Lebanon, ada juga yang ke Suriah, ya. Tapi kira-kira petanya seperti ini. Nah, sebagian besar negara Arab waktu itu setelah mereka menandatangani perjanjian perdamaian atau gencatan senjata paling tidak dengan Israel,
punya masalah baru, jadi masalah yang mereka mungkin belum antisipasi sebelumnya, karena hampir semua narasi yang berkembang di Kairo, Amman, Damaskus, Baghdad, Beirut waktu itu adalah Israel dengan mudah dikalahkan. Ternyata tidak mudah, ya. Tidak mudah karena keterpecahan mereka sendiri. Tetapi yang jadi masalah berikutnya adalah kini mereka harus menampung pengungsi yang jumlahnya tidak sedikit. Kalau kita lihat bilangannya ya puluhan ribu, ratusan ribu penduduk Palestina yang sekarang menjadi warga di negara tetangga-tetangga itu. Jadi kekalahan ini bisa saya sebut kekalahan karena memang akhirnya terjadi gencatan senjata dan perdamaian yang sebenarnya tidak perlu, mengingat kekuatan yang masih ada waktu itu. Tambahan masalah baru yaitu tambahan pengungsi. Nah, yang paling banyak menghadapi masalah dengan pengungsi ini nanti Yordan. Ya, itu kita lihat nanti sebentar lagi. Jadi pada waktu itu mulai juga ini negara-negara Arab ini kan waktu itu ekonominya belum betul-betul berjalan dengan maksimal setelah Perang Dunia Kedua. Jadi ekonomi mereka untuk menopang bangsa atau rakyat mereka sendiri saja sudah agak mengalami kesulitan, apalagi ditambah puluhan ribu, ratusan ribu pengungsi dari Palestina. Jadi pada akhirnya mereka membujuk agar mereka kembali ke wilayah Palestina, tetapi siapa yang berani kembali ke tempat yang diduduki secara militer oleh angkatan bersenjata yang menghalalkan segala cara. Jadi waktu itu timbul masalah pengungsian. Ya. PCC juga gagal membiarkan Israel ya mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota, dan ini juga nanti ada konsekuensinya dengan perjanjian-perjanjian yang akan terjadi di masa yang mendatang. Perpecahan di kalangan Arab ini tidak banyak membantu, ya. Bahkan ketika waktu itu Mesir mencoba memboikot karena terusan Suez itu melintasi wilayah Mesir, walaupun masih diduduki atau dikuasai oleh Perancis dan Inggris, ya, konsorsium perusahaannya. Tapi waktu itu Januari 1950 Mesir mulai, karena secara militer sudah ada gencatan senjata, mereka menggunakan pendekatan ekonomi sekarang, ingin memblokade Selat Tiran dan kemudian terusan Suez tahun 1950 bulan Januari. Ya. Bahkan Irak waktu itu juga memindahkan ya, perusahaan Iraq Petroleum Company, ini perusahaan patungan Irak dengan Inggris sebenarnya, memindahkan fasilitas pengolahan minyak dari Haifa ke Tripoli. Ya, Tripoli ini yang Tripoli yang di Lebanon, ya, bukan Tripoli yang di Libya. Jadi dipindahkan. Jadi sempat juga ada upaya untuk memblokade ekonomi. Tapi kita tahu Zionisme Israel ini didukung oleh pendanaan yang cukup besar dari Eropa, dari bankir Eropa, yang juga Yahudi, yang juga jaringan Zionis. Ya. Kita lanjutkan lagi. Apa efek kekalahan perang 1948 dan 49 di negara-negara Arab ini yang perlu juga kita ketahui. Jadi kekalahan ini ternyata menimbulkan ketidakpuasan kepada raja-raja atau kepada presiden-presiden atau perdana menteri yang bercokol di negara-negara tadi. Sehingga mulailah ada gerakan untuk menumbangkan kerajaan maupun kepresiden ini dengan cara damai maupun dengan cara berdarah, karena dianggap tidak kompeten untuk mengalahkan Israel dan tidak cukup berani untuk melakukan atau tidak cukup cepat untuk melakukan modernisasi persenjataan. Nah, korban pertamanya itu justru terjadi di Suriah. Padahal Suriah itu sebenarnya tidak berperang secara terbuka ketika tahun 48-49 ya. Nah, presidennya Syukri Al-Quwatli itu waktu itu dikudeta secara tidak berdarah, sebenarnya ditangkap oleh Jenderal Husni Az-Zaim. Namun kita tahu waktu itu ini ya sebuah track record baru ya, ketika Amerika Serikat memang diduga melalui CIA waktu itu melakukan atau mendorong jenderal-jenderal sekuler, sebenarnya jenderal-jenderal sekuler ini untuk mengkudeta pemerintahan yang waktu itu dianggap lemah dan khawatir jatuh kepada kepada Partai Komunis Suriah atau kepada Partai Ba'ath yang nasionalistik dan waktu itu dikategorikan radikal oleh Amerika, atau kepada Ikhwanul Muslimin yang dianggap perpanjangan tangan dari Suriah. Jadi terjadi pergolakan di Suriah. Kemudian Raja Abdullah yang kita ketahui mungkin bisa kita anggap sebagai yang paling sukses di antara negara-negara yang memerangi Israel ya, karena berhasil menduduki Judea Samaria tepi barat, itu masih dianggap kurang, ya mungkin kekecewaan juga ya, di samping dianggap kemudian hanya mementingkan urusan Yordan,
kemudian juga sempat berdamai akhirnya dengan Israel, dan itu juga kemudian muncul kan ke publik ya, akhirnya publik banyak yang kecewa. Bahkan ada seorang pengungsi Palestina di tepi barat waktu itu menunggu Raja Abdullah selesai sholat ya dari Masjidil Aqsa bulan Juli 1951 dan mendekatinya dan membunuhnya dengan menembaknya. Jadi Raja Abdullah waktu itu terbunuh di Al-Quds, ya. Lepas dari segala macam kelemahannya, beliau termasuk yang paling berani di antara raja-raja yang ada waktu itu, bisa memimpin pasukannya langsung ke lapangan dan merebut Al-Quds ya dari tangan Yerusalem sebelah timur ya, Al-Quds yang sebelah timur dari ancaman Israel pada waktu itu. Namun beliau insyaallah syahid ya bulan Juli tahun 1951, walaupun tentu saja ada beberapa catatan terkait keputusan beliau untuk untuk berdamai dengan Israel. Kemudian Raja Farouk juga dapat giliran dijatuhkan oleh sebenarnya beberapa orang perwira ya, termasuk diantaranya Jamal Abdul Nasser dan Muhammad Najib. Nah, Muhammad Najib ini yang kemudian paling senior di antara mereka, dia menjadi presiden tahun 1952 bulan Juli ya. Kemudian Inggris melihat terjadi perubahan ini, melakukan negosiasi ulang. Kalau sebelumnya Inggris merasa nyaman karena Raja Farouk ini kan cenderung pro-British ya. Sedangkan masyarakat Mesir waktu itu sangat tidak suka dengan penjajahan yang berkelanjutan dan berkelamaan ini ya. Dan sudah sejak lama sebenarnya ada usaha untuk mengusir Inggris dari Mesir ya, tetapi hanya berhasil sebagian saja ya. Nah, kemudian waktu itu Inggris bernegosiasi karena di selatan Mesir itu ada Sudan. Waktu itu disebutnya British Anglo Egypt Sudan. Jadi Mesir dan Sudan itu merupakan satu negeri. Nah, kata Inggris kalau Mesir ingin merdeka dan sudah diberikan kemerdekaan sebenarnya 1936, tapi berbentuk kerajaan ya. Nah, itu bagaimana dengan Sudan? Kata Mesir, tenang aja kalau Sudan ini pastinya akan ikut Mesir. Walaupun kita tahu ternyata nanti 1956 setelah dilakukan referendum, Sudan memutuskan untuk merdeka, tidak terkait dengan Mesir ya. Tetapi sebelum itu terjadi, waktu itu Mesir juga melakukan lobby yang intens dengan Inggris ya, untuk status Sudan dan terusan Suez ya. Nah, setelah Jenderal Muhammad Najib kemudian turun, artinya memang otaknya itu ada di belakang Muhammad Najib ini adalah Jamal Abdul Nasser, namun karena Jenderal Muhammad Najib ini masih paling senior pada waktu itu yang mau diajak dalam kudeta, maka beliau hanya bertahan 2 tahun sebagai presiden. Kemudian digantikan Jamal Abdul Nasser. Nah, dengan naiknya Jamal Abdul Nasser inilah kita lihat jadi perubahan besar di di Mesir, dan juga berarti perubahan besar karena beliau Jamal Abdul Nasser ini kontroversial juga figurnya, tetapi pada awal dia naik itu memang bisa ada yang menyebutkannya bahwa beliau sendiri mendapat dukungan dari Ikhwanul Muslimin, bahkan ada yang mengatakan bahwa Jamal Abdul Nasser itu sendiri pernah menjadi anggota, walaupun mungkin anggotanya bukan anggota inti atau anggota tetap dari Ikhwanul Muslimin. Jamal Abdul Nasser ini naik melakukan perubahan, melakukan kudeta terhadap Raja Farouk ini, memiliki beberapa kesamaan pandangan untuk kemerdekaan Mesir, dan kemudian wabil khusus karena dia menyatakan akan menjadikan fokus utamanya adalah mengalahkan Israel. Jadi di situ ada pertemuan kesamaan tujuan dalam dalam politik. Nah, satu hal yang tidak kita bahas adalah Inggris sudah mulai melemah, Perancis juga sudah mulai melemah. Nanti blundernya itu di 1956, yaitu ketika mereka menduduki terusan Suez. Namun kita perlu melihat juga sekilas bagaimana track record Amerika di situ. Sampai dengan tahun 1945 atau akhir Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat di AS itu di Timur Tengah waktu itu hanya membatasi untuk kegiatan-kegiatan misi Kristen, ya banyak misi Kristen yang didanai oleh Amerika Serikat. Kemudian sektor pendidikan ya, beberapa universitas Amerika di Timur Tengah itu berdiri ya, di Beirut ada, di Kairo ada. Ya. Kemudian kepentingan utamanya adalah sumber minyak ya di Timur Tengah itu. Nah, masalah politik waktu itu lebih banyak diambil alih oleh sekutunya yaitu Inggris. Prancis tidak terlalu besar tapi ada juga. Namun kita tahu Inggris lama-lama mulai kehilangan pengaruhnya ya.
bahkan prestisnya turun juga gitu ya. Karena memang Inggris waktu itu menghadapi masalah keuangan internal setelah Perang Dunia Kedua. Ya. Ditambah kemudian dengan munculnya Uni Soviet, dari puing-puing Perang Dunia Pertama muncul Uni Soviet yang komunis dan termasuk terpaksa bersekutu dengan Amerika, Inggris, dan Perancis ketika menghadapi Nazi Jerman atau Hitler, maka muncul sebagai kekuatan baru. Ya. Ketika itu maka di Amerika Serikat di zaman presidennya masih Truman waktu itu, keluar kebijakan yang namanya Communist Containment Policy. Jadi kebijakan bahwa negara manapun harus dibantu selama negara itu mau menolak komunis. Termasuk bantuan Amerika Serikat kepada Indonesia juga ketika memerangi komunisme, terutama nanti di Orde Baru setelah tahun 1965 itu akan kelihatan. Nah, kebijakan ini dituangkan dalam sebuah konsep yang namanya Truman Doctrine ya tahun 1947. Intinya waktu itu membantu perekonomian negara-negara berkembang, negara-negara yang setelah Perang Dunia Kedua selesai, agar mereka ini tidak terus menjadi negara miskin. Karena kemiskinan waktu itu merupakan salah satu syarat atau salah satu prakondisi yang paling banyak menimbulkan pergeseran negara tersebut dari negara yang tadinya netral atau barat menjadi negara pro-blok timur atau pro-komunis. Ya, seperti Korea Utara dan kemudian Kuba dan beberapa negara Afrika lainnya dan negara-negara Asia. Jadi waktu itu Truman Doctrine ya, doktrinnya Truman nama presiden presiden Amerika Serikat tahun 1947 itu membantu perekonomian dua negara, Yunani dan Turki. Bahkan waktu itu Iran juga dibantu karena Irannya belum pra masa Khomeini ya, pra 1979. Jadi kalau kita mau melihat Iran sebelum 1979 itu bukan Iran yang Syiah. Jadi politiknya itu tidak berbicara tentang kesyiahannya. Jadi di situ ada Raja Shah Pahlavi walaupun dia mengakui Ithna Asy'ariyah, tetapi dia sendiri sebagai seorang yang sekuler. Bahkan cenderung kepada agama yang sifatnya kepersiaan. Kemudian nanti ada Mossadegh yang didukung oleh Barat juga ya, dan nantinya akan digulingkan juga oleh Barat. Jadi Iran ini ada satu pembahasan tersendiri. Namun pada tahun 1947 Iran ini masih dianggap sebagai sekutu atau potensi ya, berpotensi menjadi sekutu Amerika. Jadi Amerika belum bermusuhan dengan Iran tahun 47. Dapat bantuan itu. Nah, AS kemudian Amerika Serikat mempercepat kebijakan tersebut karena apa? Di belahan dunia yang lain tahun 49 itu Cina sudah menang. Ya, jadi konsepnya tahun 47 kemudian dituangkan dan kemudian dicairkan dananya. Amerika Serikat lagi naik ya menjadi negara terkuat di dunia waktu itu secara ekonomi. Kemenangan Cina di komunis Cina di Cina Daratan 49, kemudian blokade Uni Soviet atas Berlin 48-49, invasi Cina atas Korea tahun 50, ini mempercepat kemudian Amerika Serikat menggelontorkan dana, khawatir Timur Tengah kemudian menjadi didominasi oleh Uni Soviet. Nah, perhatian AS ini meningkat juga karena pertimbangannya adalah di Timur Tengah sumber dari 2/3 minyak dunia. Ya, sehingga waktu itu konsep Amerika Serikat adalah menjaga kepentingan minyaknya, kepentingan sumber energinya sekaligus. Nah, waktu itu kalau kita kembali lagi ke permasalahan awal kita adalah bagaimana Amerika waktu itu masih punya perhatian untuk mencoba mendamaikan Israel dengan Arab. Ya. Dan mereka waktu itu ingin dibawa agar mereka ini baik itu Israel maupun negara-negara Arab agar mau menghadapi atau berbaris bersama menghadapi perluasan pengaruh Uni Soviet. Jadi Perang Dingin waktu itu memang cukup mendominasi tentu saja Timur Tengah. AS kemudian Amerika Serikat kemudian menggandeng lagi negara-negara ini untuk memblokade ekspansi Uni Soviet ya, Turki, Irak, termasuk juga ikut Inggris, dan Iran dan Pakistan dalam sebuah fakta yang disebut dengan Fakta Baghdad. Fakta Baghdad itu tahun 1955. Ini gambarnya kira-kira di pojok kanan atas ini. Bisa di-search sendiri sih sebenarnya di internet, tapi kalau bisa digambarkan, yang merah di utara ini adalah Cina, sebelah barat ini Cina, kemudian Uni Soviet, kemudian negara-negara Balkan. Ini muncul sedikit di sini ada Bulgaria. Ya. Nah, yang digait oleh kalau wilayah ini wilayah Eropa waktu itu memang dikelola oleh NATO perjanjian militernya ya, keamanan dan militernya. Sedangkan untuk wilayah di Timur Tengah waktu itu digulirkan Fakta
Baghdad ya di ibu kota Irak waktu itu, melibatkan Turki, kemudian Irak itu sendiri, dan kemudian Iran, plus waktu itu mulai bergeser mendekat Amerika, yaitu Pakistan. Jadi kalau kita lihat wilayah yang hitam ini adalah wilayah negara-negara Fakta Baghdad dalam rangka membendung Uni Soviet mencoba masuk ke semenanjung Arab yang merupakan sumber minyak paling besar atau 2/3 minyak dunia. Namun di sini juga terjadinya blunder Amerika juga. Waktu itu Amerika masih mencoba melakukan kebijakan keseimbangan. Ya. Jadi Amerika tidak masuk langsung ke dalam Fakta Baghdad karena di dalam situ ada Arab Saudi juga sebenarnya punya hubungan dan dilobi untuk masuk ke sana. Namun Arab Saudi juga masih wait and see, masih menahan diri karena Fakta Baghdad ini kan digulirkan oleh Amerika, dan Amerika adalah sekutu dari Israel, dan sekaligus juga Amerika Serikat ini juga mendukung waktu itu, membantu Yordan secara ekonomi. Jadi Arab Saudi yang waktu itu masih bermusuhan dengan kerajaan Hashimiyah di Yordan juga masih menunggu wait and see. Nah, ini Presiden Eisenhower tahun 1953, Eisenhower menggantikan Truman, ya, karena Truman meninggal kalau tidak salah. Kemudian kudeta di Mesir tahun 52, peralihan dari Raja Farouk kepada Muhammad Najib, Jenderal Muhammad Najib, dan kemudian bergeser tahun 54-nya ke Jamal Abdul Nasser. Jadi antara Mesir dengan Amerika Serikat juga terjadi perubahan yang paralel, ya, perubahan yang ke arah nantinya akan menjadi pemicu peperangan berikutnya tahun 1956, karena Eisenhower ini nanti akan sangat pro Israel, kalau Truman masih agak masih mencoba berada di tengah-tengah, ya kira-kira seperti itu. Sedangkan Raja Farouk yang tadinya pro Inggris digantikan, dikudeta oleh Muhammad Najib, dan kemudian digantikan oleh Jamal Abdul Nasser yang nanti cenderung, ya, karena tidak mendapatkan tempat dan tidak mendapatkan peluang, tidak mendapatkan bantuan oleh Amerika Serikat, nantinya akan meminta bantuan ke Uni Soviet. Nah, disinilah yang kita sebut dengan blunder atau kesalahannya. Fakta Baghdad juga didirikan di Irak, dan waktu itu menyinggung perasaan Nasser, karena Nasser menganggap Irak ini adalah negara lebih kecil daripada Mesir. Jadi kalau seandainya mungkin fakta itu fakta Kairo, mungkin lain masalahnya. Tapi karena menjadi fakta Baghdad, maka Nasser waktu itu cukup marah kepada Inggris yang masih bercokol di terusan Suez, dan marah kepada Amerika Serikat karena menjadikan Irak sebagai partner utamanya dalam fakta Baghdad ini. Nah, anehnya, menurut saya ini anehnya sebagai penutup, anehnya Israel dan Mesir ini sama-sama mencurigai fakta Baghdad. Kok bisa? Padahal mereka keduanya bermusuhan, ya. Israel ini curiga bahwa fakta Baghdad ini adalah upaya Amerika Serikat untuk menekan Israel. Mesir curiga kepada Amerika Serikat, bukan curiga lagi kalau Mesir itu sudah menyatakan bahwa ini merupakan suatu kebijakan yang anti Mesir dengan menempatkan Irak sebagai negara utamanya, ya. Jadi waktu itu Israel dan Mesir yang sama-sama bermusuhan sebenarnya, walaupun sementara ini belum berperang, ya, itu sama-sama tidak menyukai fakta Baghdad, ya. Tapi yang menjadi masalah paling besar waktu itu adalah ketika fakta Baghdad inilah justru mendorong Nasir berpaling ke Uni Soviet, dan Uni Soviet tentu saja memberikan bantuan yang sangat besar, bahkan waktu itu hanya disuruh bayar sebagian saja, artinya dengan peralatan persenjataan dari mutakhir dari Uni Soviet dibantu, ya, surplus Perang Dunia Kedua juga, tetapi diberikan dengan diskon yang sangat murah. Jadi waktu itu maka mendadak di bawah Presiden Jamal Abdul Nasser, Mesir menjadi negara terkuat bisa disebut di Timur Tengah yang bisa bersaing dengan Israel. Nah, dari sinilah nantinya Suriah juga terpancing ingin menjadi negara yang kuat juga, menandingi Mesir, dan kemudian nanti terjadi konsiliasi antara Jamal Abdul Nasser nanti dengan Hafez Assad. Nanti itu ada perubahan lagi di Suriah, mungkin kita bahas entah kapan. Nah, ini kemudian menjadikan Suriah dengan Mesir sempat menjadi satu negara, ya, Uni Arab kalau tidak salah, Uni Arab Republik, ya, Republik Uni Arab. Itu sempat kemudian bersatu dan akhirnya menyerang Israel dalam perang 1973. Namun itu belum bisa kita bahas sekarang. Ini efek yang paling langsung dari Mesir mendapatkan bantuan dari Rusia, dari Uni Soviet. Rusia tidak ada lagi, ya, dari Uni Soviet waktu itu
menjadikan Nasser begitu berani untuk mengakuisisi, menasionalisasi terusan Suez. Jadi terusan Suez itu dikuasai oleh Nasser 1 tahun setelah bantuan ini turun, yaitu 1956, dan kemudian Inggris didepak, Prancis didepak, maka kemudian Inggris dan Prancis bersekutu dengan Israel untuk menyerang Jamal Abdul Nasser dan menguasai kembali terusan Suez tahun 1956, yang kita kenal sebagai Perang Suez. Nah, Perang Suez inilah yang nantinya menjadi sempat stuck ya, sempat terjadi terjadi sengketa yang besar ya, karena wilayah wilayah Semenanjung Sinai itu sudah dikuasai oleh Israel. Jadi Israel yang menyerang lewat darat, sedangkan Inggris dan Perancis itu mendarat lewat serangan udara, lewat penerjunan pasukan ke terusan Suez. Maka kemudian bisa mengalahkan Mesir, dan kemudian Mesir akhirnya memilih untuk ya sudah, kalau terusan Suez mereka kuasai lagi, tidak ada kapal yang bisa lewat. Dia meledakkan beberapa tanker, beberapa kapal besar di sepanjang di beberapa titik di terusan Suez itu, sehingga kapal tidak ada yang bisa lewat. Akhirnya turunlah Amerika Serikat dan kemudian memaksa Inggris dan Perancis ini untuk betul-betul pergi dari terusan Suez dan memberikan terusan Suez itu kepada Mesir, memerintahkan Israel untuk mundur dari seluruh wilayah Sinai, dan itu merupakan kemenangan diplomatik Jamal Abdul Nasser, walaupun dia secara militer kalah. Itu yang mungkin kita bahas dalam kesempatan berikutnya, memang ketika dibutuhkan. Jadi dari penjelasan saya ini kita bisa melihat bahwa tahun-tahun krusial 48-49 di mana Israel bisa dikalahkan itu peluang tersebut hilang. Kemudian tahun 50 sampai dengan 56 itu terjadi perubahan rezim di Timur Tengah ya, dan rezim-rezim ini muncul sebagai rezim-rezim yang masih saling bersaing ya. Muncul kekuatan besar waktu itu dua kekuatan besar, Suriah dan Mesir, tetapi jauh lebih populer tentu saja Jamal Abdul Nasser di dunia Arab, bahkan sempat diundang oleh Presiden Soekarno ke Bandung ya ketika konferensi non-blok ya. Nah itu kira-kira kondisinya. Mudah-mudahan kita semakin mengerti lagi kenapa perpolitikan di Timur Tengah itu sangat rumit, tidak mudah untuk mengurainya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, saya meneruskan Pak Hairul yang ada keperluan pagi ini. Mungkin saya meneruskan untuk memandu jadi MC. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz. Seakan kita diajak kembali ke 1948 ya, kuliah Timur Tengah dalam 1 semester ya, yang dikebut dalam 1 jam gitu Pak Ustadz. Yeah. Kita diajak view-nya lebih luas ya, penyerangan oleh negara-negara Mesir, Yordan, Lebanon, Syria terhadap Israel. Ada kepentingan masing-masing ya, bukan murni memenangkan Zionis ya, dan membebaskan Palestina. Kemudian kita juga belajar dari pagi ini, pelajaran Muslim itu harus bersatu, tidak berpecah belah, dan satu kesatuan komando. Kemudian juga kita disadarkan ada kepentingan negara-negara Barat yang ikut seperti Inggris, Rusia, Amerika, juga ada kepentingan ideologi. Mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab. Sudah ada pertanyaan. Yang pertama dari Bu Yuli. Ya. Jadi dari Bu Yuli, beliau bilang tadi, jadi dari awal 1948, 49, masing-masing negara di sekitar Palestina hanya memikirkan kepentingan negaranya masing-masing tanpa memikirkan Palestina secara murni ya. Bahkan jika perlu bisa memperluas wilayah negaranya masing-masing. Pertanyaan pertama, apakah pemikiran itu sekarang masih ada di masing-masing negara tersebut? Dan yang kedua, yang masih bersambung pertanyaannya, apakah Masjidil Aqsa tidak bisa menjadi faktor pemersatu umat Islam sehingga punya satu kekuatan melawan Israel? Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih, pertanyaannya sangat relevan. Tapi untuk menjawab itu dalam konteks sekarang 2021, kita belum cukup datanya untuk menyusun. Maksudnya saya belum menyampaikan ya bahwa nanti kan ada periode dari 56 sampai 67, 67 sampai 73, 73 sampai 82, itu tahun-tahun sakralnya ya, 82 sampai 87, 87 sampai 93, 93, ini di otak saya itu membaginya begitu, 93 nanti sampai 2006 lah kalau mau menangnya Hamas di Gaza, nah 2006 sampai sekarang. Nah itu kalau kita lihat secara sederhana tanpa menjelaskan datanya dulu, ya bahwa
Apakah masih ada seperti itu? Masih ada. Dulu ketika PLO muncul tahun 50-an juga nih, nanti sebenarnya saya harus bahas juga nanti PLO muncul di Kuwait gitu ya. Pengungsi-pengungsi Palestina yang sampai ke Kuwait ya, ngungsinya jauh loh sampai ke Kuwait gitu. Ngumpul di Kuwait dan kemudian bikin yang namanya Palestine Liberation Organization, organisasi pembebasan Palestina. Sebelumnya sudah ada pergerakan dulu namanya Hataf, ya. Hataf dirubah jadi Fatah, gitu ya. Nah kemudian Fatah masuk ke dalam PLO sebagai faksi paling besar. PLO itu di dalamnya ini belum ada Hamas ya, tahun 50-an 60-an. Jadi di dalam PLO sendiri banyak faksi, ada faksi-faksi. Jadi jangankan negara di luar Palestina. Palestinanya saja tahun 60-an sampai 90-an lah katakan, itu kan diusung narasi besarnya itu diusung sama PLO. PLO itu pemimpinnya de facto-nya waktu itu adalah Yasser Arafat. Yasser Arafat itu ya Yasser Arafat itu. Pernah baik orangnya, terus kemudian di tengah-tengah dia sepertinya gambang, kemudian lama-lama dia jadi sudah sekuler sejak awal sebenarnya, tapi lama-lama akhirnya juga dia juga kan sumpah yang paling terkenal Yasser Arafat itu, saya tidak akan menikah sebelum Palestina merdeka. Itu sumpah dia tuh, yang sangat monumental. Tapi akhirnya dia nyerah juga tahun 90-an ya. Itu dia akhirnya menikah juga kepada seorang yang berketurunan Yahudi bahkan gitu ya. Jadi antitesisnya. Jadi di Palestinanya sendiri waktu di bawah PLO itu terjadi bahkan ada faksi Falangi Nasraninya juga ada, kemudian ada grup NPLP itu ateis gitu ya pendekatannya, ada yang sosialis, ada yang komunis, jadi macam-macam faksi ngumpul di bawah PLO. Makanya PLO-nya juga jadinya nggak efektif memperjuangkan Palestina ini, karena memang masih di dalamnya sendiri masih banyak faksi. Jadi bisa bayangkan PLO-nya sendiri terdiri dari berbagai faksi, kemudian PLO inilah yang melobi Lebanon, Suriah, Yordan, Mesir, dan negara-negara di luarnya itu. Jadi emang baru kemudian betul-betul ada, gitu ya, baru betul-betul, apalagi kita tahu kan sempat menyetujui Oslo Agreement gitu ya, tahun 1993. Nah, itu juga berarti sudah melepaskan perbatasan tepi barat. Tapi sebelum itu tahun 87 akhirnya muncul gerakan alternatif di luar PLO yang kita kenal sebagai Intifadah dulu, dan kemudian memunculkan Hamas. Nah disitulah baru ada betul-betul organisasi yang betul-betul memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan tidak ada faksi di dalamnya gitu. Jadi tapi ini memang akhirnya pembahasannya jadi panjang. Intinya untuk sementara basisnya itu di tepi barat, walaupun di Gaza, walaupun di tepi barat sudah mulai banyak masyarakat yang lebih cenderung kepada Hamas daripada kepada Palestine Authority atau kepanjangan dari PLO. Kan PLO-nya sendiri sudah dilikuidasi menjadi PA ketika mengakui keberadaan Israel dan kemudian mendapatkan tepi barat itu di dalam perjanjian Oslo Agreement sampai 93. Jadi apakah masih ada? Masih. Lihat aja Mesir. Mesir kan ketika perang sering nutup perbatasan. Nanti setelah perang baru dibuka lagi. Jadi intinya kalau Mesir mau ya bisa bantu Gaza ketika lagi diperangi. Tapi apa keperluan Mesir membantu Gaza? Karena di Gaza itu Hamas itu Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin itu ya masih dianggap sebagai organisasi terlarang. Bahkan dibunuh, dicari-cari, dibunuh oleh rejim yang sekarang berkuasa di Mesir. Terus Suriah ini lagi punya masalah dengan negara yang sini karena mereka sendiri elitnya itu adalah Syiah, menguasai penduduk Ahlussunnah, tapi Syiahnya menguasai ketentaraan dan sebagainya, sehingga terjadi, kita tahu setelah Arab Spring itu kan terjadi orang yang besar. Jadi emang Suriah sementara ini tidak ada waktu untuk mengurusi Israel. Lebanon lebih banyak dikuasai Syiah sekarang, lebih banyak Hizbullah, dan Hizbullah walaupun beberapa kali ada serangan-serangan roket, tapi intinya mereka senang dengan status quo, tidak ada rencana untuk membebaskan Palestina sama sekali, cuman retorika-retorika aja. Raja Yordan ini kan negara miskin sebenarnya, Yordan itu, mohon maaf. Ya, bahkan perekonomiannya banyak dibantu oleh Inggris dan kemudian dibantu sama Amerika. Ya nggak punya dia kebebasan kebijakan untuk melakukan sesuatu pun. Bahkan ketika tepi barat diberikan kepada PA kan sebenarnya Yordan udah otomatis putus ya, hubungannya dengan itu. Jadi negara mana lagi yang akan memberikan bantuan itu? Sementara yang berbatasan langsung belum bisa diharapkan. Apakah kota Al-Quds bisa jadi pemersatu? Iya bagi yang religius, yang nggak religius kan pemerintahan banyak yang tidak religius.
Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Ustadz. Silakan para jamaah, kalau seandainya ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan bisa disampaikan lewat chat ataupun raise hand untuk bisa disampaikan langsung ke Pak Ustadz. Mungkin langsung ya Pak Ustadz. Ya. Ada yang menganalisis bahwa Palestina sekarang semakin menguat dan Israel semakin melemah karena tingkat kepercayaan rakyat Israel terhadap pemerintahannya semakin menurun. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Ya, jadi Israel sendiri kan ada politik internal. Politik internalnya ini kan terkait dengan posisi Perdana Menteri ya. Itu juga politik uang juga karena kan Israel ini kan banyak dapat bantuan 3,8 billion dollars ya setiap tahunnya. Belum tambahan-tambahan lain kalau perang. Ya, kalau perang mereka minta bantuan lagi. Jadi siapapun yang duduk di kursi Perdana Menteri itu ya lagi dudukin duit banyak. Saudara. Nah, Netanyahu ini kan sebenarnya kan dia menguasainya dengan kuat gitu, Israel itu dia kuat. Tetapi dia sendiri terindikasi banyak melakukan penggelapan, melakukan korupsi, dan dia sendiri kalau lengser ini ya makanya dia perang habis-habisan ini supaya votingnya naik karena biasa ada pola gitu ketika menjelang pemilihan umum itu Israel jadi agresif supaya incumbent itu dianggap sebagai yang militan memperjuangkan Israel. Jadi bangsa Palestina juga tahu kalau Israel menjerang pemilihan umum itu harus siap-siap. Kenapa? Pasti ada serangan-serangan. Serangan-serangan ini nggak selalu militeristik lagi, tetapi lebih banyak bicara politik. Kayak Amerika Serikat kan kalau mau pemilihan presiden kan pasti ada peristiwa-peristiwa besar sehingga presidennya jadi kelihatan heroik gitu. Nah, dalam rangka supaya dapat suara itu satu sisi. Jadi kalau misalnya menganalisis bahwa Israel menjadi melemah, ya karena memang politiknya sedang berputar lagi gitu. Nanti kalau sudah terpilih presiden perdana menteri yang baru ya back to normal gitu. Jadi wajar kalau di dalam Israel sendiri ada yang menjelek-jelekkan dan melemah-lemahkan negaranya supaya terpilihlah yang naik gitu. Ya, ada namanya Naftali siapa namanya itu yang nanti akan naik ini yang sepertinya kandidat kuat seperti itu. Bahkan nggak usah jauh-jauh, misalnya kita pantau aja harian Haaretz ya, harian yang paling tua di Israel, versi online-nya ada. Itu selalu kritis kepada Israel dan menggambarkan bahwa Israel ini lemah dan sebagainya. Ini ya retorika supaya yang menang adalah lawan politiknya. Jangan dipercaya banget gitu. Walaupun ada potongan-potongan video menunjukkan bahwa ketika roket datang orang-orang Israel ini orang-orang sipilnya pada tiarap, pasukan-pasukan tiarap. Ingat itu hanya fraksi kecil gitu. Bahwa yang lain yang di kibbutz yang militan banyak, yang bawa senjata kemana-mana nggak kelihatan tuh tiarap-tiarap. Yang tiarap tuh semuanya nggak bawa senjata. Jadi kita harus lihat konteks videonya juga, jangan ke bawah euforia ya. Optimis perlu, wajib ya, bahwa yakin bahwa umat Islam yang akan menang wajib, betul-betul itu kemenangan itu pasti di tangan kaum muslimin. Tapi melihat hanya dari beberapa video seolah-olah Israel itu sudah jatuh, ya belum lah. Israel itu belum mengeluarkan sekian persen dari kekuatan militernya, walaupun memang ada kekhawatiran mereka kalau masuk ke Gaza, itu traumatik tersendiri buat mereka. Tetapi kekuatan dia masih kuat. Dan dia masih punya nuklir. Masih punya nuklir. Kalau dia kalap, ya masih bisa dia seperti di perang 1973, perang Ramadan itu, Yom Kippur itu, Golda Meir sebagai Perdana Menterinya sudah berkontemplasi untuk mengebom, menjatuhkan nuklir di Kairo, di Damaskus dan di Amman kalau perlu gitu. Atau ke Jeddah sekalian lah kalau perlu misalnya, tapi kayaknya enggak ya, ke Saudi enggak terlalu seperti itu kan. Israel juga pikir-pikir lah untuk ngancam-ngancam Saudi gitu ya. Gitu. Jadi mereka punya deterrent power gitu, yang kalau misalnya kalah betul secara konvensional, kalah secara militer di utara, di selatan, di timur, seandainya nih masyarakat Lebanon yang bukan Syiahnya, kemudian di Suriah sudah tidak lagi Syiah, kemudian Yordan muncul anak keturunan Raja Abdullah yang patriotik, kemudian di Mesir nggak lagi ada orang kayak Asisi, katakanlah sudah semuanya seperti itu, terus menyerbunya semuanya sampai tinggal Tel Aviv, maka keluar plan pamungkas gitu, dia akan menembakkan. Dan satu-satunya negara di Timur Tengah yang punya kekuatan nuklir selain mungkin Iran. Kalau Iran saya nggak tahu kemampuan realnya
Jadi mereka masih punya deterrent power. Kalaupun Israel itu tinggal Tel Aviv, mereka kan tipikal manusia yang kalau saya nggak dapat ya kalian nggak dapat semua. Bumi hangus, gayanya itu seperti itu. Dan saya tidak akan sanksi kalau mereka menggunakan itu. Nah mereka sudah sempat ngancam itu tahun 73, makanya Amerika turun dan membantu sehingga kemudian Mesir dan Suriah itu kalah. Itu dibantunya secara konvensional karena Amerika nggak mau ada perang nuklir di Timur Tengah. Jadi Amerika yang ngebantu habis-habisan, dari situlah kemudian Amerika selalu memanjakan Israel. Karena Israel itu ibaratnya anak kecil, anak rewel, anak yang bandel gitu ya. Dan dia punya kunci gitu, punya kayak alat yang nih kalau saya nggak dikasih nih, kalau nggak saya jadi ini, saya nih gitu. Jadi mereka punya gitu ya, reaktor Dimona kalau mau di research itu, reaktor nuklir Dimona itu bisa ada baca sendiri sejarahnya sampai mereka kuat. Karena mereka tahu cepat atau lambat persatuan bangsa Arab pasti sampai. Cepat atau lambat mereka akan ngerti juga untuk ngalahin Israel itu harus bersatu padu. Cepat atau lambat mereka akan menang juga. Maka harus ada senjata pamungkas. Nah masalahnya apakah senjata pamungkas itu nanti pada waktunya bisa dipakai atau enggak? Nah itu Allahu a'lam. Kekuasaan Allah tentu lebih besar daripada itu. Jadi saya ngomong ini bukan pesimis, tapi realnya di lapangan jangan terlalu senang dulu gitu dengan berita-berita. Walaupun alhamdulillah hebat, Hamas sudah bisa mencakau seluruh kota di Israel, itu bagus sekali, ya. Tetapi ya realnya Israel itu tidak akan bertekuk lutut hanya karena itu. Walaupun mereka sudah rugi dengan Iron Dome-nya, biayanya gede, Iron Dome-nya kelihatan udah nggak efektif dan sebagainya, tapi dananya itu nggak berhenti. Dananya itu dukung seluruh dunia. Jadi ya sebelum seluruh dunia ngurusin Palestina juga dari kalangan kaum muslimin ya belum imbang. Gitu. Jadi perjalanan masih panjang ya Pak Ustadz. Sangat panjang. Cuma tes aja buat kita. Tes aja buat kita. Serius apa enggak bela Palestinanya, itu aja. Betul. Kalau dalam waktu pendek belum ada tanda-tanda. Iya, kesalahan mereka. Walaupun tidak penting juga kapan ini berakhir. Yang penting bahwa di mana kita berdiri ya Pak Ustadz ya. Iya, yang penting kita sudah mencatatkan diri kita bahwa kita berada di sana. Saya juga menjelaskan tadi, jangan dipelitir ya. Saya menjelaskan tadi bukan berarti pesimis, tapi realistis kalau memang kondisinya itu Israel itu belum ngerahin semuanya. Gitu. Ya maka ada rasa takut masuk ke Gaza memang ada. Gitu. Memang ada, itu traumatik mereka karena perang kota jarak dekat itu kan buat mereka traumatik. Dan mereka itu sebenarnya bangsa pengecut, itu saya akui. Cuman kita belum sampai ke titik membuat mereka jadi pengecut. Ya. Baik Pak Ustadz, ini ada pertanyaan lagi. Masih ada waktu kan Pak Ustadz ya? Iya masih. Baik. Ini ada di YouTube Pak Ustadz, di mana Syekh Ahmad Yasin memperkirakan kemenangan Palestina di tahun 2027. Amin. Mengatakan bahwa momen istimewa Palestina selalu dalam periode 40 tahunan. Apakah itu valid Pak Ustadz? Ya valid aja, karena memang kan Intifada beliau yang mengobarkan, Hamas beliau yang mendirikan, dan kita tidak menyaksikan kapasitas beliau secara ilmu, secara ruhi, secara perjuangan. Beliau syahid ditembak oleh Israel ya. Namun ketika kita mengambil pola misalnya Nakbah itu kan kekalahan tahun 48, terus kemudian 1947 kan berdiri, kemudian tambah 40, 1987 berarti berdirinya Intifada. Kalau 87 tambah 40 lagi 2027 misalnya gitu ya. Tetapi apa yang berdiri setelah itu apa kita juga belum tahu. Apakah misalnya terjadi meltdown atau mungkin Israel mengalami perpecahan secara internal, itu masih mungkin terjadi. Jadi saya juga belum tahu seperti apa gitu kekalahan itu. Ya hanya bisa menduga-duga saja gitu ya. Tetapi kita melihat harus realistik juga bahwa saat ini dukungan dari Barat itu memang mulai melemah. Mulai banyak orang yang berani melawan Israel secara terbuka. Ya, pertama mereka berani mengatakan bahwa mengkritisi Israel itu bukan antisemit. Gitu. Nah, itu menurut saya narasi yang harus kita putar terus gitu, bahwa mengutuk Israel dan meminta Israel untuk bertanggung jawab, menyeretnya ke PBB, walaupun PBB-nya kita tahu siapa gitu ya, menyeretnya ke PBB untuk diadili. Dan mengkritisi Israel itu bukan berarti antisemit. Antisemit itu apa sih sebenarnya? Semitik itu kan bangsa dari Shem, dari anaknya Nabi Nuh. Dari Shem itu ya anak-anak orang Arab juga Sem gitu. Semua orang Israel, orang Arab, siapapun yang ada di Timur Tengah itu Sem semua. Jadi artinya anti Arab itu antisemit juga, cuma narasinya kan udah dibajak sama Israel. Jadi pokoknya yang anti Yahudi adalah antisemit.
Padahal Shem itu ya bapak keturunan dari seluruh orang Arab. Jadi ya itu mereka pinter masalah itu. Jadi pokoknya siapa yang anti Israel berarti antisemit. Kalau antisemit udah kartu mati di Amerika gitu ya. Kalau dia seorang pebisnis mati nggak dapat pinjaman. Kalau dia artis nggak akan di hire sama Hollywood. Tapi kan sekarang banyak artis dan aktor-aktor Amerika yang kemudian bikin independen movies independen ini. Jadi melepaskan diri dari Hollywood. Tapi Hollywood kan masih kuat. Jadi orang kalau nggak kuat-kuat nih ya ditindas pasti sama mereka. Belum lagi perbankannya, belum lagi dunia, belum lagi negara-negara yang punya banyak hutang. Udah deh, pokoknya negara yang banyak hutang nggak bakal bisa pemerintahnya secara resmi, yang hutangnya besar ya, tidak akan bisa secara resmi kemudian secara real, bukan secara resmi, secara real melawan Israel. Karena perbankan juga di belakangnya siapa kita dari buku The Complete International Jew-nya Henry Ford sudah jelas gitu bahwa itu masih lama. Jadi saya yakin bahwa intuisi tentu saja Basyirah Syahid Syekh Ahmad Yasin itu ada pasti akurat itu ya, mudah-mudahan. Cuman kita juga saya tidak berani dengan memastikan tahun gitu ya. Ini kan udah 2021 ya, mungkin 2027 kan 6 tahun lagi. Wallahu alam dalam 6 tahun lagi. Misalnya muncul Presiden Amerika seperti John F. Kennedy berani memutus hubungan. Kalau John F. Kennedy kan akhirnya mati kan ditembak. Nah mungkin muncul lagi John F. Kennedy gitu yang berani mengatakan Amerika nggak ada urusan sama Israel. Gitu. Ada yang seperti itu. Nah itu berarti mulai dekat tuh. Berarti Israel udah nggak ada backupnya lagi. Ya. Kalau nggak ada backupnya lagi perekonomian juga pasti goyang. Kalau ada perang-perang besar. Ya. Selama backupnya masih kuat, masih berat ngadepinnya. Nah, kalau BSD ini kan skalanya masih kecil, tapi kalau BSD bisa efektif. Kalau Presiden Amerika mau putus dari lobby Israel aja, itu sudah berita bagus dalam 6 tahun ini. Kalau ada, gitu. Kalau ada. Tapi kalau nggak ada, masih panjang sepertinya. Tapi makaru makarallah, wallahu khairul makirin. Semua bisa terjadi, bisa jadi semuanya terbolak-balik dengan izin Allah SWT. Ya sebagaimana Fatu Mekah juga kan tidak diduga-duga oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustaz. Ini ada pertanyaan terakhir mungkin. Ini dari Bu Saptawati. Bagaimana dengan peran Turki Pak Ustaz? Apakah bisa memiliki kekuatan yang kita harapkan menyatukan kekuatan umat Islam untuk membantu Palestina merdeka? Ya, ada dua sisi. Saya jelasin yang positifnya dulu, saya jelasin yang tengah-tengahnya, baru saya jelasin yang negatif. Yang positif. Jadi kan ya kita kan harus objektif ya kepada negara Indonesia lah, Turki lah, Arab lah atau apa. Pasti ada positifnya, ada netralnya, ada negatifnya pasti ada. Ya. Positifnya Turki ini memang pertama dia anggota NATO. Israel nggak akan macam-macam kepada Turki. Kecuali dengan cara-cara yang covert yang tidak terlihat. Tapi kalau secara frontal nggak bakal ada itu. Israel mengumumkan perang pada Turki misalnya begitu. Karena apa? Dia anggota NATO, dia ada klausul NATO. Kalau memerangi satu anggota NATO, memerangi semua. Itu satu positifnya. Tapi pada saat yang sama juga Turki nggak akan secara hukum kecuali muncul gerakan-gerakan yang tidak logis ya. Nah, tidak akan bisa menyatakan memerangi Israel gitu. Karena Israel juga sekutu spesialnya NATO. Jadi tidak akan ada tuh kecuali Turki keluar dulu dari NATO. Maka secara hubungan aliansi Turki dan Israel sama-sama tidak bisa mendeklarasikan perang. Boleh bermusuhan, boleh saling caci, boleh saling cabut usir duta besar boleh, tapi tidak akan perang secara terbuka kecuali Turki keluar dari NATO atau Israel mengambil resiko berlebihan dengan menyerang Turki. Itu satu. Jadi sementara ini Turki akan aman walaupun Turki harus hati-hati. Ya. Makanya kalau kita lihat kan kebijakan Erdogan ini terakhir kan tentu saja mendekat ke Eropa, mendekat ke Amerika, tapi juga mendekat ke Rusia, mendekat ke Cina. Ini balancing yang bagus. Karena apa? Karena suatu saat tiba-tiba NATO mengatakan Turki keluar dari NATO, gitu ya. Atau tiba-tiba bermusuhan semua nih mereka, dan sudah ada kan, sudah mulai itu ya. Turki nggak akan kuat ngadepin seluruh anggota NATO, apalagi plus Amerika Serikat dan Inggris dan Israel sendirian. Maka perlu ada
penyeimbang. Makanya kebijakan Turki dilihatnya harus seperti itu. Kenapa secara regional Turki dekat dengan Rusia, dekat, bahkan kan kereta apinya sekarang sudah sampai Cina ya. Jadi ada poros Ankara Beijing, dan juga dengan Iran. Ya, dengan Iran dan Pakistan ya. Pakistan sekarang sudah mulai agak keluar dari zona dari ininya Amerika, dari orbit Amerika, mulai dekat. Jadi kalau kita lihat dengan baik itu membuat aliansi. Tapi bagi sebagian orang inilah tanda akhir zaman ketika Turki kemudian nanti akan dikuasai oleh Blok Timur dan kemudian macam-macam lah. Tapi itu di luar pembahasan kita. Nah, negatifnya memang Turki memang negaranya masih sekuler gitu. Jadi kita juga jangan terlalu banyak berharap juga gitu. Negaranya masih sekuler. Kalau secara religiusitas mungkin lebih religius Indonesia terus terang. Tapi Turki itu ya. Tapi memang pembangunannya luar biasa. Ke masyarakat kesejahteraannya bagus. Sehingga biasanya kalau negara sejahtera maju, masyarakat religiusnya makin empowered, makin punya kekuatan. Kalau di negara yang demokrasinya tidak jalan atau miskin, banyak masalah ekonomi, biasanya juga kalangan middle-nya itu nggak terlalu kuat. Itu mungkin salah satu kelebihan dan kekurangan Turki. Jadi dia punya masih undang-undangnya masih melarang partai berdiri dengan asas Islam. Makanya partainya Erdogan juga sekuler gitu. Jadi walaupun banyak proyek-proyek yang menunjukkan bahwa beliau peduli kepada dunia Islam ya, membantu dunia Islam dan termasuk vokal kepada Israel ya dan sebagainya. Tapi bahwa Turki itu masih negara sekuler dengan kalau Erdogannya misalnya meninggal dunia atau kalah misalnya dalam pemilu, saya belum melihat penggantinya. Nah, kalau yang naik itu macam-macam dari yang kalangan sekuler, selesai sudah. Turki balik lagi gitu. Turki balik lagi menjadi negara sekuler. Ya, mudah-mudahan tidak. Ini bukan prediksi saya, tetapi Erdogan belum punya pengganti, dan memang kebijakan Erdogan adalah tidak menumbuhkan satu orang yang moncer gitu yang nanti bisa jadi dua matahari. Tapi harus dia siapkan di bawah, karena ya kullu nafsin dha'iqatul maut, dia bisa meninggal kapan saja, dan atau dia kalah misalnya pemilu misalnya begitu kan, yang naik dari sebelah sana bisa berubah semua gitu. Jadi ya tetap proporsional juga kita berharap kepada Turkinya. Baik Pak Ustadz, terima kasih jawabannya yang plus minus, dan kita harus tetap tetap mawas diri, waspada, tidak berharap terlalu berlebihan ya Pak Ustadz. Sambil kita berharap kepada Allah, sambil kita menguatkan diri kita sendiri, apa yang kita bisa bantu ya kita bantu gitu ya Pak Ustadz. Indonesia juga kan sebenarnya kalau diurus dengan baik, muncul pemimpin yang ya gabungan antara siapa gitu ya, Muhammad Nasir dengan Habibie kira-kira gitu ya. Tapi dengan kemampuan politiknya Soeharto misalnya gitu ya, dan populis seperti Soekarno misalnya ya, bisa diambil gitu sebagian muncul satu orang itu ya, diterima kalangan nasionalis, ngerti masalah bahasa politik Islam gitu ya, orang Jawa, mohon maaf nih itu orang Jawa misalnya gitu, tapi populis di luar Jawa gitu ya, terus punya wawasan yang bagus gitu ya, bukan orangnya Cina dan bukan orangnya Amerika. Wah, saya lebih yakin Indonesia daripada Turki. Amin. Kalau itu terpenuhi.